Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Pada kesempatan subuh ini kembali melaksanakan salat subuh, mengharap ridha dari Allah. Tidak lupa salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, pagi ini kaji kita alasan penyebutan kata kira di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab pedoman. Al-Quran mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Tapi Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Karena kalau sejarah ada tempatnya, ada waktunya, dan spesifik kajiannya. Hanya saja Al-Quran bukan kitab sejarah, oleh karena itu tidak disebutkan tempatnya, tidak disebutkan tanggal kejadiannya. Al-Quran yang 114 surat itu terdiri dari banyak ayat. Jumlah ayat dalam Al-Quran sebanyak 6.236 ayat. Kita ulang, 6.236 ayat. Itu pendapat ulama yang paling masyhur. Ada guru-guru kita, mubalik kita dulu mengatakan pada kita jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi hanya satu ulama. Namanya Abu Bakar. Abu Bakarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi ulama yang lain. Nanti Bapak lihat dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6 di awal, 6 di akhir, 23 di tengah. 6.236 ayat. Di antara yang 6.236 ayat itu disebutkan nama-nama hewan. Coba Bapak perhatikan nanti pulang ke rumah atau sesudah kajian ini, sesudah kajian subuh ini, buka Al-Quran, banyak nama-nama binatang, banyak nama-nama hewan di dalam Al-Quran itu. Bahkan ada satu tafsir ilmi menjelaskan bahwa 75% dalam Al-Quran, ayat-ayat 75% dalam ayat Al-Quran membahas tentang alam semesta, termasuklah di dalamnya hewan-hewan. Kalau Bapak kurang percaya, lihat surat kedua Al-Baqarah, sapi betina, sapi, hewan, an-namal, semut, an-nahal, lebah, al-fil, gajah, hud-hud, burung merpati. Banyak nama-nama hewan di dalam. Bahkan nun, ikan paus yang besar-besar itu, yang bernapas pakai paru-paru yang besar banget di laut itu, direkam di dalam Al-Quran. Pernahkah kita bertanya, kenapa nama-nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran? Ini menjadi filosofis bagi orang Minangkabau, alam tekambang jadi guru. Itu terinspirasi dari Al-Quran. Karena 75% dari Al-Quran itu disebutkan alam semesta. Lalu yang 25% lagi dibagi-bagi. Ada yang adab, ada yang hukum, ada yang ibadah. Ternyata lebih banyak membahas tentang alam semesta ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nama hewan dalam Al-Qur'an, lebih jelasnya binatang, qiradatan, qaf,
Pro dal ta marbutah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita monyet. Barua, kera, kerek ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan qiradatan monyet dalam Al-Quran? Oh, ternyata ada rahasia di dalamnya. Kenapa Allah membuat permisalan manusia itu sebagian menjadi monyet? Karena ada rahasia di dalamnya. Bapak dan Ibu, nanti pulang ke rumah buka surat Al-Baqarah, surat kedua sesudah Al-Fatihah. Ayat yang ke-65 dan 66. Surat Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 66. Berapa? Mak juz lah. Surat berapa mak juz? Surat Al-Baqarah ayat 65 sampai ayat 66. Bunyi ayatnya sering dibacakan oleh imam kita. Kalau dalam Ramadan selalu dibacain. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan sebenarnya kalian sudah tahu tentang orang-orang yang berpaling daripada kaum pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini identik dengan kaum Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemarin kita bahas 2 hari yang lalu malam hari, kaum Yahudi itu disuruh oleh Nabi Musa sholat 3 waktu, itu pun pada hari Sabtu. Sholat mereka 3 waktu hanya hari Sabtu. Tapi mereka mengakali sholat itu. Bapak dan Ibu masih ingat sholatnya kaum Yahudi? 3 waktu. Pagi, siang hari, malam hari. Kalau bahasa lainnya subuh, zuhur, isya, malam hari. Nanti Bapak bisa lihat dalam tafsir Sawi. Tafsirnya berbahasa Arab tentang surat Al-Isra surat yang ke-17 menjelaskan tentang Bani Yahudi Israel dahulu. Kaum Yahudi ini mereka mengakui bahwa Allah itu satu, sama seperti kita. Esa, Allah itu Esa. Hanya saja mereka pandai mengakal-akali hukum Tuhan. Nabi Musa melalui lisannya Nabi Musa disampaikan kepada orang Israel Yahudi saat itu untuk jangan pergi memancing ikan pada hari Sabtu. Jangan pergi memancing ikan pada hari Sabtu ke Laut Merah. Pertanyaannya, Mak Linda, Mak Linda. Besan tadi tonggaknya. Mak Linda, Laut Merah warnanya biru, bukan merah, biru. Air putih warnanya bening. Jadi kisahnya yang menjadi Laut Merah warnanya tetap biru. Kalau lautnya warna merah, viral itu mah. Payu orang situ foto-foto, kan harus bilang tuh. Wah, Laut Merah warnanya biru. Orang Yahudi, Bani Israel dulu masanya Nabi Musa dilarang pergi ke Laut Merah memancing ikan. Nah, pertanyaan deh. Siapa deh? Mapat. Amabat. Kiro-kiro ikan anan dipancing orang Yahudi di Laut Merah. Tuh, ada belakang. Kiro-kiro ikan anan dipancing di orang Yahudi itu Laut Merah. Ikan hiu. Bukan ikan mas itu, bukan ikan lele. Tapi yang mereka pancing itu ikan hiu. Yang giginya panjang-panjang, yang tajam-tajam. Kalau bahasa Inggrisnya SHARK. Baby shark, gitu. Itu yang mereka pancing. Harganya mahal banget saat itu. Sekarang juga mahal itu.
Lalu karena dilarang pada hari Sabtu, mereka mengakalinya. Pergi mereka sore Jumat, dipasang jaring nih. Hari Sabtu mereka nggak pergi. Tapi pada hari Minggunya mereka mengambil jaring yang sudah dipasang. Sehingga mereka pandai mengakal-ngakali hukum Tuhan. Kemudian pada hari Sabtu itu yang sudah ditetapkan mereka untuk sholat 3 waktu, mereka bermalas-malasan. Subuh kadang tidak sholat orang tua. Zuhur apa lagi? Malam pun indah. Makanya marahlah Allah. Suatu ketika orang nampai memancing ikan hiu di laut merah tadi itu hijaunya. Lalu Allah ubah bentuknya menjadi monyet kera. Menjadi kera monyet. Kalau Bapak lihat dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 65, faqulna lahum, maka kami jadikan mereka kunu kirodatan khosiin, menjadi monyet yang merugi. Jadi monyet langsung. Lalu datang ulama kita, ayat ini kan monyet, katanya kan kera. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Iya. Ayat ini masih berlaku, tapi tidak bentuknya monyet, hanya saja perilakunya seperti monyet. Bapak dan Ibu, tentu menjadi pertanyaan, kenapa Allah menyebutkan kata monyet dalam Al-Quran? Oh, tapi orang Yahudi kan adanya di Palestina sekarang. Yahudi yang sekarang. Bukan. Sekarang pun banyak orang Yahudi. Sifatnya. Apa pernah dengar? Sifat orang Yahudi itu. Karena utakno kareh, badan kareh angok kecil orang lain. Kareh angok. Bapak banyak orang Yahudi? Ya, banyak orang sifat Yahudi keras. Jangankan manusia, Allah pun mereka tentang. Dan satu lagi kelebihannya orang Yahudi, hobi membunuh nabi-nabi. Bapak masih ingat Nabi Yahya? Nabi Yahya sepupunya, ponaannya Nabi Isa, Yahya, kemudian Isa. Yahya itu mati dibunuh orang Yahudi, di kepala aja. Ada di atasnya lagi ayahnya Nabi Yahya, namanya Zakaria, dibunuh oleh orang Yahudi. Sehingga tercatat ada 70 nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada orang Yahudi sekarang orang Palestina, itu biasa saja. Biasa saja bagi mereka. Iyalah, Nabi aja mereka, apalagi orang Palestina. Makanya nggak ada belas kasihan pada mereka. Kita tidak benci kepada orang Yahudi, tapi kita mempelajari agar jangan sampai kita bersifat seperti orang Yahudi. Bapak dan Ibu, ketika orang Yahudi yang membangkang tadi pergi memancing pada hari Sabtu tadi, Allah ubah mereka menjadi monyet kera. Kemungkinan kera-kera yang ada sekarang orang Yahudi itu. Iyalah, kemungkinan kan? Kenapa dia kera begitu? Lalu timbul pertanyaan dalam benak kita, apa sih sifat kera ini? Apa sih sifat kera ini? Sehingga Allah menyebutkan mereka mengabadikannya di dalam Al-Quran. Pertama, Bapak dan Ibu, sifat kera ini mau melakukan sesuatu kalau dihardik dulu. Dihardik itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa kitanya diberangan. Nah, berangan. Anak-anak kini banyak anak kera. Yo, harus diberangan loh. Pertanyaannya, kalau anak kini kera, apa karo juga tuh? Hati-hati mak. Kalau ada cucu amak dek nih sembahyang, apa yang kera? Oh iyalah, sifatnya adalah sifat kera. Itu masih diarik mau itu. Kalau nggak mau, dia kera lah. Hati-hati, kita hindari jangan sampai kita bersifat seperti kera yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kemudian mau melakukan sesuatu, kira itu mau dia melakukan sesuatu kalau diteriakkan. Pernah Bapak dan Ibu membangun anak, ambo ada anak kan, aman kan? Membangunkan anak, bangun nak, bangun, baru mau bangun dia. Ini menjadi introspeksi bagi kita ya, introspeksi, mengaca diri sendiri. Jangan sampai kita seperti sifatnya kira yang dimaksud dalam Al-Quran. Mau melakukan sesuatu, kalau kira itu dipukul dulu, dilacui dulu, baru mau. Maka Bapak dan Ibu, kita tidak menjudge orang ya. Bapak lihatin di pesantren, anak pesantren dengan anak SMA, jauh bedanya. Kita tidak menyalahkan SMA, kita hanya melihat dampak dan fakta-fakta yang terjadi. Kalau di pesantren, Allah tak biasa, tapi ada juga pas waktu pulang kampung ke rumah santai ya kan, bisa juga istirahat ya, kemungkinan dia kira yang lepas daripada pesantren. Hati-hati kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Karena itu Nabi Muhammad sangat-sangat menjauhi sifat kira. Nabi Muhammad Bapak dan Ibu, waktu sebelum sholat subuh tiba, 2-3 menit, 5 menit, 10 menit sudah berada di masjid. Bapak ingat ada kata imsak di masjid kita? Bapak, ibu-ibu, waktu imsak sudah tiba. Gitu? Itu buat kita ketahui bahwa bapak-bapak dan ibu datang ke masjid lah. Karena imsak itu perkiraannya membaca 10 ayat. Baru sholat subuh masuk. Membaca ayat lah. Bukan menunggu menit. Membaca 10 ayat. Dengan demikian sebelum waktu imsak kita udah di masjid membaca paling tidak 10 ayat. Agar kita tidak termasuk kepada sifat-sifat yang melalai macam kira tadi. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad tidak pernah dia keras hati. Nabi Muhammad itu lembut. Nabi Muhammad bukan dihardik dulu baru. Itu yang pertama sifat kera. Kemudian Bapak dan Ibu sifat kera yang kedua mencimooh. Kalau awak lewat depannya cibia. Betul. Ya kan? Sifat orang banyak mah. Tanya mau empat. Imam ko panjang cerita mah cek. Imam ko ayatnya panjang-panjang mah. Latih lutik ke salat cek. Tapi coba nyuruh ke depan loh. Bisa menggeretek tuh lutik nama. Iya kan? Imam ko rancak suara dah. Gantilah. Tapi coba sekali loh. Talak dah. Lupa ayat Jangan kelupa ya. Rakaat pun lupa sudah. Karena begitu tidak samanya. Oleh karena itu jangan mencibi, jangan mencemooh. Tidak boleh, karena itu sifatnya kera. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sifat kera ini selain mencemooh juga tidak menghormati orang lain. Salah dihormati orang lain. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Kita sedang mempelajari agar kita tidak masuk ke dalamnya ya. Bapak dan Ibu ini banyak di kampung-kampung banyak. Akece apa-apa nalah senior umurnya. Tibu anak kita kan. Anakku patang buat caliak mandi telanjang di sungai. Kini udah jadi sarjana ya. Lalu tampillah anak tadi yang ketek di bapak tu di Maujana, tempat podium. Berapi-api kan, ilmunya banyak. Siapa? Ambo cari petang yang mandi-mandi mak. Ambo dulu makan garam pasir mah di mendingnya. Itu tak boleh. Itu sifat mencimooh nah. Jangan sampai. Kalau anak tu maju ke depan, dukunglah. Mana tahu anak itulah yang membantu awak di belakangan hari. Bukan tentang harta, tapi tentang nasihat menasihati. Roda berputar Bapak dan Ibu. Kita tidak menyalahkan, tapi kita hanya untuk mempelajari. Kita buatin generasi-generasi anak-anak kita yang sekarang ini untuk menjadi generasi God, generasi emas. Bapak dan Ibu, anak-anak kita kadang, ya namanya anak-anak ya, tentu harus dihardik juga kadang-kadang ya. Harus dimarahi. Weh, jangan main sholat. Pantas biasa itu. Hanya saya jangan sampai kita larang mereka.
Kita himbau tapi ditaganjo lah. Kalau nyuma ada solat tu berang kok ndak ada. Ana masalah anak ko berang tibu apa jen berang-berang anak denceh. Padahal bagus itu dikasih tahu anaknya pas waktu sholat jangan main-main. Tapi ndak sat. Ini harus kita hindari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat kera itu rakus. Kera itu Bapak dan Ibu kalau ngambil pisang, misalnya pisangku setandan. Setandan kan banyak tuh, ada sekitar 2 baleh lah. Tangan berisi cek, tangan kita berisi cek, kaki berisi cek, kaki cek lain berisi lo, mulut berisi lo, 5. Kira-kira yang bisa dimakan berapa? Cek lah. Apa caliak kalau pas waktu buka puasa? Ada tuh. Dan kira makan kesegetek. Makanan ada lalu. Kalau kurang tembal ya, tapi jangan lo dibawa-bawa. Mungkin masih ada apa-apa yang lain lagi. Ini sifatnya kira cangok kalau bahasa orang. Rakus dan tamak. Ya itu sifatnya kira itu balai kan. Untuk itu kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke dalam konteks ayat ini. Kiro datang khosiin. Monyet yang merugi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk lebih mendalamnya kaji kita ini, Bapak dan Ibu baca kitab tafsir Al-Munir namanya. Ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Doktor Universitas Al-Azhar Kairo. Bisa Bapak dan Ibu menikmatinya. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buka di Play Store gadget. Tulis di dalamnya Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir. Keluar dia bisa dibaca. Atau paling tidak di Google Drive. Atau di Drive-in. Pokoknya udah bisa serak di internet. Untuk menambah kelezatan iman kita. Bapak dan Ibu, ini masih bulan puasa. Masih setengah ya. Setengah kurang 1 hari lagi. Untuk itu kita latih menghilangkan 16 hari lagi. 19 hari lagi. Ini. 2 boleh lah. Sebentar lagi akan raya kita. Makmur maya. Makmur maya. Makmar ni? Lah bali baju raya makmar ni. Alah. Dan baju raya tu ciak yang dipakai no. Jangan dua-dua no. Ciak ni pakai. Untuk itu jangan sampai kita seperti kera yang sifatnya rakus tamak, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita buat judulnya alasan penyebutan kera di dalam Al-Qur'an. Satu lagi Bapak dan Ibu lihatin ayatnya, kera baru disandingkan dengan khinzir. Bahasa lainnya babi. Bapak dan Ibu lihat nanti dalam surat Al-Maidah ayat 5 ayat 6 bunyinya malla'anahullah, orang yang Allah laknat itu, wa ghadaba alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhum, Allah menjadikan mereka al-qiradata, menjadi monyet, dan satu lagi wal khonaziri, menjadi banyak babi. Babi ko Bapak dan Ibu adonan unik je no. Apa masuan babi ko sekandang 3. Cek badusi 2 laki-laki. Ayana pejantan jo betina. 1 betina, 2 jantan. Ake cek jantan cek ganti-gantian wak yo cek. Wow, itu sifatnya khonazir. Babi. Tidak punya rasa malu. Tak ada malu dah. Nyudah tarsi dik kau. Ake orang itulah. Pokoknya awak dewa. Itu jangan sampai kita menjadi khonazir. Kera tadi selalu disandingkan dengan kalimat khonazir. Khinzir babi. Sifat yang 2 ini sebagai permisalan contoh bagi kita dan tidak boleh dicontoh. Bapak dan Ibu, kita ambil kesimpulan daripada kaji kita yang singkat pada subuh ini. Bapak Ibu buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66.
Allah menyebutkan ada bunyi kira datang, khosiin, kira yang merugi. Lalu kenapa Allah menyebutkan kira itu? Paling tidak ada tiga sifatnya yang tidak boleh dicontoh. Pertama, mau melakukan sesuatu kalau dihardik dulu. Kedua, mencemooh orang lain. Ketiga, rakus dan tamak, tidak mau, merasa cukup, kurang. Itulah gaji kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita mengambil berkah daripada Nabi Muhammad, bersolawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.